Ya, pemirsa, apakah Anda saat ini berada di titik di mana selain menjalani profesi yang sekarang juga bermimpi menjadi seorang pengusaha? Jika itu adalah pertanyaan yang sudah tergaung di benak diri sendiri selama berbulan-bulan, mari kita cross check dan cari ilmu sama Dr. Andre di sini. Dr. Andre, terima kasih udah sabar nih. Kali ini sebenarnya mungkin segmen ini menjadi pelajaran bisnis. Iya. Ya, karena saya percaya kalau kita sudah punya satu profesi tertentu, ya itu bagus secara profesional, tapi seringkali kita juga tidak belajar hal lain, gitu kan. Nah, dokter ini punya wawasan baru juga yang kita bisa kulik sebagai pengusaha. Pengen tahu dong, tadi dokter sempat sih di segmen 1, saya tuh sebenarnya tidak asing dengan konsep bisnis gitu. Boleh cerita mungkin itu di masa kecil atau di masa remaja, pelajaran bisnis atau dagang apa yang sekarang kok kayaknya berguna ketika saya mau membawa Lamoringga atau daun kelor mendunia gitu. Silakan. Ya, thank you Mbak Puri. Jadi memang sebelum saya jadi dokter itu ketika saya menempuh pendidikan dokter di salah satu kota di Jawa Timur, di Malang tepatnya, di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Nah, itu saya mengalami sebuah krisis. Ya, nah, jadi krisis ekonomi di dalam keluarga itu yang membuat saya harus berjuang sendiri di kota tersebut. Nah, sehingga saya bikinlah bisnis kecil-kecilan. Di situ saya belajar tentang bisnis. Jadi masih mahasiswa semester 3 tuh dicemplungin harus jadi pebisnis atau pedagang lah gitu ya. Jadi di situ saya belajar tentang bagaimana leadership, manajemen, karyawan, kemudian how to innovate, inovasi produk. Di situ saya belajar semua. Nah, ketika tahun 2010 saya lulus sebagai dokter umum. Nah, di situ saya mengantongi 2 gelar, yaitu adalah dokter umum dan juga entrepreneur. Iya, karena kalau tidak tidak ada krisis, tidak jadi pebisnis, tidak cuan, tidak lulus juga kayaknya ya, nggak bisa kuliah. Loh, saya hampir drop out loh Mbak Puri. Karena krisis saya nggak mampu untuk bayar biaya kuliah. Seriously. Wah, ini benar-benar. Jadi memang saya jujur aja artinya bahwa memang justru krisis itu yang membentuk saya. Dan saya tahu benar oleh karena itu Lamoringga ini saya persembahkan bukan untuk hanya profit oriented saja, tetapi bagaimana saya bisa berbakti, membuka lapangan pekerjaan, mendidik para entrepreneur muda di NTT dan di Indonesia. Itu salah satu visi saya. Nah, jadi bahwa Indonesia ini memang butuh entrepreneur, Mbak Puri, untuk membangkitkan ekonomi dan target nasional pertumbuhan ekonomi itu harus banyak entrepreneur. Itu sejalan sebenarnya. Kalau kita tadi bicara cita-cita pemerintah Indonesia, bahkan Presiden Jokowi kan selalu bilang hilirisasi. Artinya apa sih? Artinya kita nggak bisa jualan dalam bentuk serupa seperti apa yang kita panen misalnya. Benar. Ya kan? Terus adalah si daun kelor ini terus bertransformasi. PR berikutnya kan adalah saya udah transformasi nih bentuknya jadi kemasan modern gitu. Gimana ya saya biar jualan nggak cuma di kota saya aja. Apalagi Kupang itu kan timur Indonesia seringkali dianggap kurang urban. Ya kan, ada anggapan jualan kesini-sini aja kayaknya segini-gini aja profitnya. Gimana ya biar bisa keluar lagi gitu. Apa tantangan yang dirasa ketika kita mau naik kelas ya? Ya, betul. Kalau setiap kita mau naik kelas pasti ada ujian, ya. Ujian itu nggak enak banget, sakit banget, ya. Nah, ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau mau menjadi entrepreneur atau pengusaha, salah satunya adalah Anda harus mengalami krisis. Anda harus keluar dari zona nyaman. Itu salah satunya. Nah, bicara tentang bagaimana kami mengangkat ini semua adalah, yaitu salah satu ujiannya tentu adalah kayak misalkan contohnya ketika bagaimana produk-produk kita ini tidak dipandang. Nah, itu kita harus keluar, ya, mengenalkan kepada pemerintah. Nah, makanya Pentahelix itu salah satu pondasi bagaimana supaya bisnis ini bisa berkembang. Jadi dukungan pemerintah, kemudian pebisnis, petani, dan juga regulasi-regulasi yang ada itu penting sekali untuk supaya bagaimana Indonesia ini bisa maju. Jadi produk-produk kita ini pun juga didukung oleh kementerian-kementerian, salah satunya adalah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, kemudian kita akan pergi sales mission ke Bulgaria, masuk ke pasar Europe, itu juga dukungan dari pemerintah. Nah, itu perlu sekali. Pemerintah kayak membukakan jalan lah ya, untuk bisa diperkenalkan ke luar negeri. Benar. Nah, kalau dari tataran petani dulu deh, seringkali kan petani adalah
motornya gitu, karena kalau nggak ada daun kelornya, tidak berkualitas tinggi, nggak ada kan barangnya. Tapi memastikan bahwa mereka juga sejahtera gitu, dan tidak hanya itu, mereka tetap setia dan tertarik untuk menumbuh kembangkan daun kelornya, bukan misalnya tumbuhan lain gitu. Nah, usaha untuk terus mendekati mereka itu kayak apa sih, Dok? Nah, betul. Kalau bicara tentang pembinaan terhadap dari hulu ke hilir, nah salah satunya adalah hilirisasi produk ini itu tugas kita. Nah, tapi kita juga ada lakukan pembinaan terhadap di bidang hulunya, yaitu adalah petani kelor. Jadi kita punya klaster-klaster kelompok usaha tani yang memang kita bina, sehingga Bapak harus menanamnya itu begini, sehingga kualitasnya begini, hasilnya juga begini, dan punya standar yang baik. Nah, sehingga akan diambil oleh off-taker. Nah, salah satunya adalah pebisnis di sini. Nah, pebisnis dengan dukungan pemerintah akan membawa produknya ini pergi ke go global atau go internasional. Nah, sehingga ekonomi ini akan berjalan. Itu yang saya harapkan. Jadi tidak lewat tangan tengah ya, tidak ada middleman di situ ya, bahwa petani juga merasakan sebenarnya efek langsung dengan, oh produknya ternyata kalau laku saya juga ikut sejahtera gitu ya. Benar. Oke, berarti. Nah, sejauh ini permintaan pesanan terbanyak dari mana? Kalau lokal ataupun misalnya internasional dari mana? Nah, sebenarnya domestik sendiri kita masih pasarnya sangat banyak ya demand-nya. Jadi kita punya di cabang di Kupang, Labuan Bajo, dan juga di Jakarta ini pun juga sangat banyak, Mbak Puri. Nah, termasuk juga di ekspor, ini lagi kita persiapan untuk ekspor ke Australia, kemudian ke Timur Tengah dan juga negara-negara Eropa. Nah, jadi itu salah satu tujuan misi kami adalah bagaimana membawa produk ini go internasional. Oke, tapi sudah ada ketertarikan dari negara-negara yang tadi disebut? Banyak, Mbak Puri. Mereka sudah paham, artinya sudah di tataran paham bahwa daun kelor ini magic gitu? Nah, kalau itu yang unik ya, mereka pahamnya hanya sekedar bubuk saja. Jadi mereka sekedarnya, ya itu yang tadi Mbak Puri bilang, hilirisasi itu yang penting. Jadi ketika mereka pikir moringa, itu di dalam pikiran mereka hanya powder atau mentahnya. Nah, ternyata bisa ya Anda menghasilkan produk-produk high-end yang punya packaging yang bagus, kualitas taste yang bagus. Nah, ini harus diekspor. Nah, kemarin kami diundang di kementerian-kementerian adalah untuk supaya bagaimana produk kami ini bisa go internasional. Tadi karena bicara pentahelix artinya kan berpartner dengan banyak pihak gitu ya. Seberapa penting sih misalnya kita juga berpartner, tadi kementerian jelas gitu kan, karena nama Indonesia mau bisnis matching atau dikenalkan ke luar negeri lewat mereka-mereka gitu. HIPMI, organisasi kayak Kadin gitu, itu bisa berperannya di mana? Sangat berperan ya. Kebetulan saya juga anggota Kadin di NTT. Jadi kami punya program, salah satunya adalah entrepreneur muda. Nah, produk-produk ini dihasilkan, kemudian Kadin sebagai fasilitator dan juga mentoring. Kita akan mentoring untuk mengconnect dengan para pemerintah, stakeholder maupun buyer dari luar negeri. Jadi semua menular ya, ada efek dominonya gitu. Ini yang saya sebenarnya penasaran. Tadi kan diceritakan nih kita mau siap-siap ke Bulgaria nih, sebenarnya kenalan sama mungkin calon saya nggak tahu nih bilangnya investor atau pembeli sebenarnya, buyer gitu. Apa sih yang dipersiapkan menuju kalau kita mau kenalan dengan pihak luar, utamanya luar negeri? Ya, kalau untuk ekspor memang kita harus, salah satunya adalah produk kita harus bagus dulu dari segi pricing, kemudian produknya, kemudian sertifikasi itu penting, Mbak Puri. Jadi kalau buat teman-teman UMKM terutama, saya selalu mendorong bagaimana produk kita itu bukan hanya bagus di lokal aja, tetapi kita pikirkan sampai ke ekspor. Jadi mulai dari packaging, kemudian rasa, kemudian quality control itu harus penting banget. Jadi UMKM ini kan sebagai salah satu backbone ya, atau tulang punggung perekonomian Indonesia ketika pandemi pun. Nah, itu UMKM sangat perlu. Oleh karena itu saya Lamoringa, kalau Mbak Puri dan teman-teman pemirsa semua di Kupang, Labuan Bajo, dan di Jakarta itu kami selalu menggandeng UMKM dari seluruh Indonesia. Terutama yang di Lamoringa Kemang di Jakarta kami menggandeng seluruh UMKM dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita punya tagline nih Mbak Puri, from Indonesia to the world. From Indonesia to the world, karena nggak cuma satu daerah aja sebenarnya. Bukan hanya UMKM NTT aja, tetapi UMKM seluruh Indonesia kita gandeng. Iya, ini yang menarik juga. Kalau dari tadi kita kasih spotlight kepada daun kelornya, tapi ini di meja kita nih Dok, kayaknya ada satu hasil bumi yang sekarang lagi digaung-gaungkan pemerintah, tapi saya pribadi belum pernah makan, sorghum. Sorghum, benar. Kenapa sorghum ini menjadi menarik? Sorghum ini salah satu bahan pangan lokal juga di NTT yang kami lihat
ketika Pak Jokowi pergi ke Sumba panen sorghum, nah itu salah satunya adalah kami melihat potensi di sini. Karena sorghum ini bisa substitusi menjadi salah satu pengganti gandum yang ternyata dia gluten free. Jadi selama ini kan gandum kita impor ya dari luar negeri. Nah, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan sorghum. Menjadi alternatif pengganti pangan. Oleh karena itu kita challenge diri kita, Lamoringa, kita hasilkan bener nggak sih sorghum ini bisa dipakai untuk pengganti gandum? Ternyata bisa, Mbak. Bisa. Jadi ini salah satunya biskuit ini kita juga, nah ini bisa dicoba nanti. Nah ini salah satunya adalah bagaimana sorghum ini bisa jadi biskuit kesehatan dan ini gluten free loh, Mbak. Iya. Nah ini karena dokter juga nih ya. Kenapa sih sekarang secara general masyarakat lebih suka yang gluten free? Karena after COVID, Mbak ya, after pandemic itu consumer itu behaviornya berubah. Jadi mereka dari yang nggak sehat menjadi maunya yang sehat. Salah satunya adalah gluten free, high fiber. Nah ini sangat sesuai dengan sorghum. Kalau gluten free itu ini ya, anti-inflamasinya tinggi ya untuk orang yang sensitif. Gluten free itu gluten itu adalah kalau kita misalkan makan nasi atau gandum itu punya indeks glikemik yang tinggi. Jadi artinya ketika kita makan, maka kadar gula darah di dalam tubuh kita tuh langsung cepat naik. Nah, ini is not good for our health, gitu loh. Nah, oleh karena itu kita kalau sorghum dia gluten free, jadi dia akan lambat diserap, sehingga kadar gulanya pelan-pelan naik, nggak langsung jeglek gitu, Mbak. Sehingga insulinnya pun juga baik. Efeknya ke indeks glikemik seperti kalau dulu saya belajarnya kenapa sih orang cenderung suka beras merah. Nah, seperti itu. Dengan konsep yang sama, tapi ini dari sorghum. Asupannya dari sorghum. Benar. Dan ini saya nggak tahu ya, ini kan soal kebiasaan makan ya. Kalau kita besar dengan kebudayaan makan nasi putih gitu, tapi sorghum dimakan langsung. Ya diolah, tapi dimakan selayaknya nasi itu bisa, Dok? Bisa. Kita juga ada lagi kembangkan untuk beras sorghum, tepung sorghum. Jadi kita ke depan akan bikin, kalau nanti Mbak Puri pergi ke outlet-outlet kita atau pemirsa ke Lamoringa di Kemang, di Jakarta, di Labuan Bajo dan tempat lain, itu semua produknya itu dari sorghum dan kelor, dua itu. Jadi rotinya, croissant, semuanya itu dari sorghum dan kelor. Luar biasa loh, bisa sampai rotinya tidak hanya roti yang biasa gitu ya, yang betul. Bisa dipakai selai tapi udah dalam bentuk croissant seperti dari Prancis, luar biasa. Nah saya mau lihat dulu nih ya. Saya mau mengenal sorghum sebenarnya. Saya boleh coba nih ya? Boleh, silakan. Nggak apa ya pemirsa, nanti saya ceritain deh sensasi makan sorghum dalam bentuk ini biskuit ya. Saya tadi pikir kalau lihat kemasan akan seperti rengginang, Dok. Ternyata enggak. Dokter, saya temenin saya makan boleh ya? Boleh, siap, silakan. Dokter sambil makan juga. Nah, biar aja saya ambil. Ini saya langsung. Ini tampilannya seperti kalau kita cemilan. Saya nggak mau sebut merek ya. Cemilan beli di minimarket misalnya gitu ya. Saya coba nih. Tengahnya coklat atau kismis? Dari raisin, kismis. Oh, kismis. Kalau dokter nggak bilang ini sorghum, misalnya coba Puri makan, saya bikin di rumah gitu. Saya akan pikir kayak yang biasa. Kayak ya umumnya kan pakai tepung ya, mungkin umumnya terigu. Gandum ya. Gandum, enggak ada bedanya. Luar biasa kan? Ini kalau dijual, Dok, nggak apa-apa ya tanya harga ya. Baik dalam bentuk teh seperti ini. Kemudian ini kemasannya beda ya, tapi kan teh juga sebenarnya. Isinya 10 itu dia. Oh, isinya 10 kantong. Dan biskuit kurang lebih harga berapa, Dok? Ini rata-rata cuma 30.000, Mbak. Jadi satu bungkus ini rata-rata sekitar 28.000 sampai dengan 38.000. Tergantung dari ukurannya dan apa. Dan itu enak banget. Ya, enak, saya bisa kok sambil bikin skrip ya. Di ruang redaksi, ngemil ini sehat kayaknya ya, Dok ya. Dan tadi catatannya kenapa sorghum, biar nggak gula darah kita mendadak naik. Betul. Itu yang sebenarnya menjadi gluten free juga. Ada antioksidannya juga nih kalau saya lihat. Betul. Karena memang sorghum ini, Mbak Puri, kalau teman-teman lihat di googling ya, salah satu antioksidan yang tertinggi itu adalah dari sorghum juga. Jadi sorghum itu punya kandungan antioksidan yang tinggi. Nah ini yang perlu pemirsa dan juga teman-teman harus tahu. Dan kadar gulanya nggak terlalu tinggi juga ya? Sebagai orang misalnya, saya tuh diabetes tapi saya seneng
yang pengenlah biskuit, makan yang juga healthy. dinikmati gitu, makan Betul. tuh nggak sedih, Nggak feel guilty ya, nggak feel nggak guilty merasa bersalah. gitu. Ternyata ini bisa jadi alternatif. Betul. Oke. Nah, apalagi dok, mungkin pertanyaannya nih mewakili mereka yang berjibaku sebagai pengusaha lah, gitu kan. Ada nggak sih pelajaran penting yang perlu dibagi sama pengusaha UMKM kalau melihat dari transformasi dokter nih yang dari saya tuh udah mulai berbisnis dari mahasiswa sampai akhirnya ini bisa jadi gitu. Apa nih pelajaran yang mungkin nggak semua orang mau cerita? Iya, jadi memang kalau mau menjadi yang salah satu tadi sudah saya bagikan ya, jadi bahwa teman-teman harus mengalami krisis. Ya, harus keluar dari zona nyaman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus punya, salah satunya adalah berbagi. Bagaimana kita bisa memberi dampak terhadap komunitas atau socialize kita. Nah, salah satunya adalah dengan apa misi dan tujuan Anda menghasilkan produk ini. Nah, itu tujuan misi kita tuh tercermin di dalam La Moringa ini. Bagaimana kita mau mensejahterakan petani. Hasil dari mereka itu kita ambil, kemudian kita kelola, edit value di situ, dan kita bisa go internasional. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika selalu mengembangkan, jangan berpuas diri. Ya, kadang kita teman-teman ini kadang terlalu cepat puas diri, Mbak Puri. Jadi sudah cukup begini. Kita harus berpikir untuk inovasi, eksplorasi, ya harus apa yang bisa kita lakukan. Itu salah satunya. Saya senang mendengar jawaban dokter karena ketika kita, ya usaha mana sih yang nggak harus profit, semua perlu profit. Tapi kayaknya profitnya bukan untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat untuk banyak orang. Betul. Kayaknya itu yang menjadi bensin. Kayaknya jadi bensin dokter ya. Tiap hari mau loh terbang ke Jakarta memperkenalkan ini semua. Kayaknya jadi bensin. Baiklah, obrolannya belum berakhir di sini dok. Nanti kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut.